Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal tentang kemampuan penalaran umum. Berikut ini disediakan sebuah teks untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nomor 1. Berdasarkan teks tersebut, hal yang menyebabkan resapan air tidak berfungsi optimal adalah D. Alih fungsi hutan makin marak. Jawaban ini dapat kita temukan pada paragraf kedua di kalimat pertama, yaitu hal itu bisa terjadi, kata dia, lantaran maraknya alih fungsi hutan menjadi perkebunan, perumahan, dan keperluan lainnya. Soal nomor 2. Berdasarkan paragraf 3, pernyataan yang paling benar mengenai pembuatan sumur imbuhan adalah C. Merupakan kegiatan yang mudah dilakukan. Hal tersebut terdapat pada kutipan pembuatan sumur imbuhan yang terhitung mudah dan sederhana, harusnya bisa dilakukan setiap anggota masyarakat. Soal nomor 3. Pernyataan di bawah ini yang paling sesuai untuk memecahkan masalah yang terdapat pada paragraf 1 dan 2 adalah C. Ketersediaan air hujan meningkat terus seiring langkanya air bersih. Sebab masalah yang dibahas pada paragraf pertama dan kedua adalah kebutuhan air bersih yang semakin menipis karena meningkatnya jumlah penduduk. Dengan demikian, pernyataan yang paling sesuai untuk memecahkan masalah tersebut adalah poin C. Soal nomor 4. Pernyataan paling sesuai dengan keadaan cadangan air dalam tanah yang seharusnya adalah jawabannya yaitu A. Sebagian besar dari air hujan yang turun ke bumi. Jawaban ini dapat kita temukan pada kutipan kalimat, yaitu sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah untuk menjadi cadangan. Selanjutnya untuk menjawab soal nomor 5, berikut ini disediakan teks yang berisi tentang bunga. Soal nomor 5 yaitu, pernyataan di bawah ini yang benar mengenai bunga bakung adalah pilihan B, yaitu lebih harum dibanding dahlia. Hal ini dikarenakan apabila informasi pada teks dimasukkan pada tabel dengan indikator penilaian dimulai dari angka 1 yang paling rendah sampai angka 5 yang paling tinggi, maka akan tersaji tabel sebagai berikut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang paling benar adalah pilihan opsi B. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal mengenai kemampuan kuantitatif. Soal nomor 1. Kelereng Doni berbanding kelereng Anton 3:7. Jika selisih kelereng mereka 56 butir, maka jumlah kelereng mereka adalah. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita memakai rumus jumlah perbandingan per selisih perbandingan dikali selisih kelereng. Sehingga kita akan mendapat jawaban yaitu D, 140. Nomor 2. Jika X adalah sebuah bilangan genap, manakah di bawah ini merupakan bilangan ganjil? 1. 3x plus 1, 2. 5x kuadrat plus 2, 3x plus 1 pangkat 2. Berdasarkan pembahasan yang diberikan di bawah ini, karena X diasumsikan bilangan genap, maka dapat disimpulkan X sama dengan 2. Maka hanya 1 dan 3 yang merupakan bilangan ganjil. Oleh sebab itu, untuk jawaban nomor 2 adalah poin D. Nomor 3. Dalam suatu rapat yang dihadiri oleh 36 orang, ada berapa cara berjabat tangan yang mungkin jika setiap orang harus berjabat tangan setelah selesai rapat? Untuk menjawab soal ini, maka kita memakai peluang kombinasi dengan rumus NCR sama dengan N per dalam kurung N dikurang R dikali R. Maka didapatkanlah jawaban yaitu D, 630 cara. Nomor 4. 1 adalah berapa persen dari 125? Untuk menjawab soal ini, maka kita memakai rumus 1 sama dengan X per 100% dikali 125. Sehingga setelah kita masukkan angka-angkanya dan kita hitung, maka didapatlah jawaban yaitu 0,80%, berarti jawabannya adalah B. Nomor 5. Jika X, Y, Z sama dengan 0, X, ST sama dengan 0, dan YT sama dengan 1, yang manakah di bawah ini yang benar? Untuk menjawab soal berikut, maka diberikan cara seperti ini. Dan jawabannya adalah A, yaitu X sama dengan 0.
Selanjutnya kita akan membahas soal pengetahuan dan pemahaman umum. Untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 diberikan teks sebagai berikut. Soal nomor 1, topik bacaan di atas adalah untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus pahami dulu apa itu topik. Topik bacaan berisi garis besar pembahasan bacaan. Secara keseluruhan, bacaan tersebut membicarakan tentang krisis air bersih di Indonesia. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Dalam bacaan di atas terdapat kalimat yang tidak baku, yaitu jawabannya adalah C, yaitu kalimat 5. Sebab pada kalimat 5 terdapat penggunaan kata akan yang tidak tepat. Seharusnya kata tersebut dihilangkan saja. Soal nomor 3. Simpulan berikut ini yang tepat untuk bacaan di atas adalah yaitu A. Kenapa A? Karena ide pokok pada paragraf 1 adalah tentang persediaan air bersih di Indonesia. Kemudian pada paragraf 2, ide pokoknya itu faktor penyebab kekurangan air bersih di Indonesia. Dan ide pokok paragraf 3 adalah penambahan faktor penyebab kekurangan air bersih. Sehingga jika digabungkan, kesimpulan dari bacaan tersebut adalah terdapat pada poin A. Nomor 4, pernyataan berikut ini yang tidak berhubungan dengan isi bacaan di atas adalah jawabannya yaitu C. Sekitar 20% penduduk Indonesia mengalami kekurangan air bersih. Karena ini bertentangan dengan pada kalimat 5, yaitu karena justru baru 20% yang bisa memenuhi kebutuhan air bersih. Berikut ini diberikan teks untuk menjawab soal nomor 5. Terdapat teks 1 dan teks 2. Dan pada nomor 5 soalnya yaitu masalah utama yang menjadi topik pembahasan pada bacaan teks 1 dan teks 2 di atas adalah B. Pengaruh kemajuan teknologi terhadap kehidupan manusia. Karena pada teks 1 dibicarakan dampak kemajuan teknologi dari sisi positif dan negatif, sedangkan pada paragraf 2 atau teks 2 juga dibicarakan tentang pengaruh kemajuan teknologi khususnya bagi remaja. Selanjutnya kita akan membahas soal kemampuan memahami bacaan dan menulis. Berikut ini disediakan teks untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 1, judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah A. Ilmuwan AS kembangkan perangkat deteksi bakteri dalam hitungan menit. Sebab teks di atas membahas tentang temuan terbaru yang ditemukan oleh ilmuwan AS atau Amerika Serikat, yaitu alat atau perangkat untuk mengurangi waktu deteksi bakteri yang dapat digunakan dalam hitungan menit. Inti permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut dapat diketahui dari kalimat pertama pada paragraf 1. Nomor 2. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf 3 adalah B, yaitu membentuk. Kata berimbuhan yang salah bisa kita temukan pada kalimat 2, yaitu apakah sel-sel bakterinya membentuk seperti bulat, batang, atau spiral, yaitu pada kata membentuk. Kata membentuk memiliki imbuhan me, yang berarti menjelaskan tentang suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan subjek dalam kalimat. Sedangkan pada kalimat tersebut bertujuan untuk memberitahukan sebuah pertanyaan hasil yang ditunjukkan dari sel-sel bakteri. Maka jawabannya adalah B ya. Nomor 3. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf keempat kalimat pertama adalah A, yaitu infeksi. Sebab pada kalimat tersebut membahas pendapat dari Wong tentang kandung kemih yang merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi saluran kemih. Nomor 4. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan tersebut adalah B, yaitu dokter dapat menentukan keberadaan bakteri dalam waktu 30 menit daripada yang biasanya harus menunggu hasil selama berhari-hari. Sebab pada jawaban B terdapat pada kalimat pada paragraf kedua. Temuan terbaru ini memungkinkan dokter untuk menentukan dalam 30 menit apakah ada bakteri dan kerentanannya terhadap pengobatan tertentu. Sedangkan untuk opsi yang lain tidak terdapat dalam teks tersebut ataupun tidak tepat. 5. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada isi teks tersebut adalah E. Apa fungsi lain yang ditemukan ilmuwan AS atau Amerika Serikat selain mendeteksi keberadaan bakteri? Sebab pada teks terdapat jawabannya, yaitu selain dapat mendeteksi keberadaan bakteri, perangkat tersebut juga bisa mulai mengklasifikasi jenis bakteri. Selanjutnya kita akan membahas soal bahasa Inggris. Berikut ini diberikan teks untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 4. Number 1. What topic does the passage most likely discuss? Jawabannya adalah C, yaitu the difference of depression between men and women.
Mengapa jawabannya C? Karena teks tersebut menjelaskan mengapa dan bagaimana depresi berbeda antar gender wanita dan pria. Nomor 2. Based on the passage, paragraph 4 most likely discuss, jawabannya yaitu A. Karena paragraf 4 menjelaskan mengapa wanita lebih sering rentan juga mengalami depresi yang lebih parah dan akut sebagaimana dijelaskan. Number 3. It can be hypothesized from the text above that, jawabannya adalah C. Karena teks di atas banyak menjelaskan alasan-alasan mengapa wanita mengalami depresi jauh lebih berat dan lebih sering lagi jika dibandingkan dengan pria. Number 4. The author organized the ideas in the text by, jawabannya adalah E. Karena pada awal mula beberapa paragraf menjelaskan mengenai perbedaan depresi yang dialami wanita dan laki-laki, lalu menjelaskan secara terperinci mengapa dan bagaimana wanita lebih rentan mengalami depresi yang parah dan akut. Berikut ini diberikan teks untuk menjawab soal nomor 5. Number 5. What is the topic of the passage above? Jawabannya adalah A. Karena sekalipun teks menjelaskan dan mendefinisikan apa itu dari istilah pro-life, namun fokus intinya adalah pada pengertian dan istilah pro-choice. Dan selesai sudah penjelasan soal pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.